بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kembali kita memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat petunjuk beragama sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, merupakan nikmat yang sangat besar kepada para hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan buat mereka waktu-waktu yang spesial, yang penuh dengan keberkahan, supaya para hambanya bisa memanfaatkan waktu yang spesial itu, kesempatan emas tersebut, untuk berlomba-lomba meraih keberkahan sebanyak-banyaknya. Dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu sendiri adalah merupakan bulan yang berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah sampai kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang berkah. Maka berjumpa dengan bulan Ramadan adalah merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar. Maka sepatutnya seorang muslim dia harus benar-benar merasakan, dan juga dia harus benar-benar menjiwai kemuliaan daripada bulan Ramadan. Kenapa demikian ibu-ibu? Banyak orang yang terhalang dari nikmat bulan tersebut. Bisa jadi orang terhalang dari nikmatnya bulan Ramadan karena lebih dulu dijemput ajalnya. Meskipun mungkin Ramadan tersisa hanya beberapa hari saja ke depan. Jangankan kita berbicara Ramadan seminggu lagi, ada orang yang tinggal beberapa jam
yang mana dia seharusnya bertemu dan berjumpa dengan bulan Ramadan, tetapi ternyata Allah berkehendak lain. Ternyata dia lebih dulu dijemput ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi. Sehingga orang tersebut terhalang dari apa? Kenikmatan bulan Ramadan. Orang yang seperti itu terhalang dari keberkahan bulan Ramadan. Dan bisa juga ibu-ibu yang dirahmati Allah, seseorang itu terhalang dari nikmat bulan Ramadan karena ketidakmampuan beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya. Bisa jadi seseorang itu terhalang dari kenikmatan bulan Ramadan karena dia sakit, sehingga dia tidak bisa beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya. Atau dengan sebab-sebab yang lain, seperti orang yang harus menempuh perjalanan jauh, ketika dia harus bersafar, akhirnya dia tidak berpuasa, atau karena sebab-sebab yang lainnya. Dan yang paling parah ibu-ibu, ada orang-orang yang dia terhalang dari kenikmatan bulan Ramadan karena tersesat, karena dia merasa cuek, bersikap masa bodoh gitu ya, terhadap apa? Kemuliaan bulan Ramadan. Maka orang yang seperti ini benar-benar terhalang dari kebaikan. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, seorang muslim harus bersyukur kepada Allah. Dia harus benar-benar bersyukur, pintar-pintar dan pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Yaitu karunia dan kenikmatan berupa bulan Ramadan. Dan tentunya ibu-ibu, persiapan terbaik untuk menyambut bulan Ramadan itu, yang pertama kita harus banyak-banyak berdoa. Ya. Berdoa kepada Allah supaya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kalau kita baru berdoa sekarang, sebetulnya udah terhitung terlambat ibu-ibu. Ya. Orang-orang soleh sebelum kita itu, mereka berdoa kepada Allah supaya bisa ketemu sama bulan Ramadan dari sejak kapan? 6 bulan sebelum bulan Ramadan udah berdoa. Sudah berdoa kepada Allah agar dijumpakan dengan bulan Ramadan. Tapi yang namanya beribadah kepada Allah itu nggak ada kata terlambat. Artinya sekarang masih ada kesempatan. Sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan, kita berdoa agar apa? Kita dijumpakan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Karena nggak ada yang tahu ibu-ibu, apakah kita bisa sampai kepada bulan Ramadan atau tidak. Karena kita nggak ada yang tahu apakah kita benar-benar akan terus berada di bulan Ramadan 1 bulan penuh atau tidak. Maka kita berdoa kepada Allah, minta sama Allah agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Mudah-mudahan umur kita sampai ke sana. Makanya mereka berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Sampaikanlah umur kami kepada bulan Ramadan. Karena seorang muslim harus tahu bulan Ramadan itu bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan gitu. Kemudian yang kedua, kita harus berdoa kepada Allah. Selain supaya kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita juga berdoa kepada Allah supaya apa? Diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Ya. Karena orang-orang yang beriman ketika memasuki bulan Ramadan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mereka akan fokus untuk beribadah kepada Allah. Bahkan orang-orang soleh sebelum kita, ketika memasuki bulan Ramadan, mereka meninggalkan kegiatan dunia mereka. Ya, mereka meninggalkan kegiatan dunia mereka. Yang berdagang ketika masuk bulan Ramadan nggak dagang, beda sama kita. Ya, masuk bulan Ramadan semakin apa?
semakin rajin dagangnya kan kita. Orang-orang soleh sebelum kita ketika memasuki bulan Ramadan, mereka fokus ibadah. Mereka beramal soleh di bulan Ramadan. Mereka benar-benar menghabiskan waktunya untuk apa? Melakukan amal soleh, melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang benar-benar mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Orang-orang yang tidak terhalang dari kebaikan bulan Ramadan adalah mereka orang-orang yang bisa memaksimalkan waktunya, bisa fokus di bulan Ramadan dengan apa? Dengan ibadah, dengan amal saleh. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, seorang muslim dia harus benar-benar merasakan, dia harus benar-benar menjiwai nikmatnya bulan Ramadan. Ya, yang menyedihkan ibu-ibu, kondisi yang kita lihat sekarang, apalagi di zaman seperti ini, zamannya banyak fitnah yang muncul gitu ya, baik itu fitnah syubhat ataupun juga fitnah syahwat. Yang menyedihkan itu adalah ketika kita melihat ya orang-orang Islam di bulan Ramadan itu dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak orang yang tidak mengerti tentang keberkahan bulan Ramadan. Banyak orang yang tidak mengerti tentang kemuliaan bulan Ramadan ini. Ya, sehingga apa? Mereka tidak menjalankan bulan Ramadan sebagai kesempatan untuk memanen pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka tidak menjadikan bulan Ramadan sebagai kesempatan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah telah menjadikan bulan Ramadan ini sebagai ya ajang dan kesempatan untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan serta pahala yang berlipat ganda. Bayangkan ibu-ibu, di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda bagaimana? Idza jaa Ramadan, apabila bulan Ramadan datang, futtihat abwabul jannah, pintu-pintu surga itu dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa suffidat asyayatin, dan syaitan-syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Allah menjadikan bulan Ramadan ini waktu terbaik bagi para hambanya yang beriman untuk apa? Berlomba-lomba melakukan kebaikan, berlomba-lomba di dalam melakukan amal soleh. Lalu kemudian ada pertanyaan mungkin dari sebagian teman-teman, Ustadz, kalau begitu kenapa masih banyak orang yang bermaksiat di bulan Ramadan? Iya, kita katakan yang dibelenggu oleh Allah itu adalah syaitan dari bangsa jin. Tapi syaitan itu bukan hanya dari bangsa jin. Syaitan itu juga ada yang berasal dari bangsa manusia. Atau jangan-jangan kita termasuk syaitan di manusia gitu. Ya, kita sendiri yang menjerumuskan diri kita ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga ya syahwat kita, tidak menjaga diri kita dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak membiasakan diri kita dengan kebaikan-kebaikan di dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau jangan-jangan kita yang menjadi syaitan dari jenis manusia. Seperti itu. Karena hawa nafsu manusia itu ada pada mereka dan itu tidak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu dari materi Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat agung, bulan yang berkah, bulan yang mulia. Dan Allah telah menjadikan bulan Ramadan sebagai waktu yang spesial buat orang-orang yang beriman di dalam mendulang pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Sehingga ibu-ibu, fokusnya orang yang beriman ketika di bulan Ramadan adalah beramal soleh. Fokusnya orang yang beriman di bulan Ramadan itu adalah untuk apa? Beramal soleh. Maka hendaknya kita benar-benar menghabiskan waktu kita di bulan Ramadan itu untuk beramal soleh sebenarnya, dengan semua jenis amal soleh. Tapi memang ada amalan-amalan yang harus kita benar-benar
kerjakan, harus benar-benar kita jaga ya, di antara amalan-amalan saleh yang ada. Di antara amalan-amalan yang harus kita jaga di bulan Ramadan sesuai dengan tema kita hari ini adalah yang pertama tentu puasa. Karena Allah menjadikan bulan Ramadan ini untuk berpuasa 1 bulan penuh, kan begitu ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat apa ibu-ibu? Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa 1 bulan penuh. Ya, berpuasa 1 bulan penuh. Dan puasa ini adalah merupakan salah satu ibadah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu adalah orang yang paling rajin berpuasa. Ya, Rasulullah itu adalah orang yang paling rajin berpuasa. Karena begitu juga Rasulullah SAW sangat menyukai apabila amal ibadahnya ketika diangkat kepada Allah sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Sebagaimana contohnya ketika Rasulullah SAW berbicara tentang bulan Sya'ban yang sekarang kita berada di dalamnya ya. Kata Rasulullah SAW, bulan Sya'ban adalah bulan di mana banyak manusia yang lalai. Dan kemudian bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana apa? Turfa'ul a'malu ilallahi azza wajal. Bulan di mana amalan-amalan manusia itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul menegaskan, wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku suka apabila amalanku ketika diangkat kepada Allah sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Ternyata Rasulullah sangat suka berpuasa. Ya, mau itu puasa yang wajib di bulan Ramadan ataupun puasa-puasa sunnah yang lainnya. Dan Rasul adalah orang yang paling rajin berpuasa, ibu-ibu. Ibadah puasa di bulan Ramadan dijadikan sebagai salah satu dari 5 pilar agama Islam, di mana Islam itu dibangun di atas 5 pilar yang kita kenal dengan istilah apa, Bu? Rukun Islam. Ya, rukun Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salat, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil bait. Agama Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Ya, di atas 5 pilar. Yang pertama apa? 2 kalimat syahadat. Yang kedua menegakkan salat. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. Yang kelima pergi haji ketika mampu. Ya. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, kita harus paham benar-benar. Ya, kita harus paham dengan baik bahwa berpuasa di bulan Ramadan ini rukun Islam. Maka kita nggak boleh sembarangan kepada ibadah ini. Tidak boleh kita remehkan. Tidak boleh kita menganggapnya adalah sesuatu yang kecil kedudukannya, meremehkanlah istilahnya gitu ya. Nggak boleh kita meremehkan ibadah puasa di bulan Ramadan, karena berpuasa di bulan Ramadan itu rukun Islam gitu. Di mana agama seseorang tidak akan sempurna kalau dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Meskipun dia bersyahadat, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, pergi haji, tapi kalau dia nggak berpuasa di bulan Ramadan, agamanya nggak sempurna. Gitu. Maka nggak boleh kita meremehkan tentang puasa di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan itu sendiri adalah bulan kemuliaan.
Tapi yang harus kita tahu bahwa Ramadan itu identik dengan satu ibadah yang khusus yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu apa? Puasa. Ya. Berpuasa di bulan Ramadan. Dan ternyata ibu-ibu, mungkin ini adalah sesuatu yang sering kita dapatkan dari ustadz-ustadz kita. Kita pernah mendengar tentang kajian bulan Ramadan, kenapa Allah mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Ternyata ada tujuannya ibu-ibu. Kenapa Allah mewajibkan kita berpuasa? Sebagaimana di dalam ayat yang tadi kita bacakan dari surat Al-Baqarah 183. Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah. Jadi kata para ulama, salah satu jalan menuju kepada ketakwaan kepada Allah itu adalah dengan berpuasa di bulan Ramadan. Gitu. Maka orang yang dia meremehkan puasa di bulan Ramadan, berarti dia adalah orang yang dikatakan ya tidak sempurna ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia yang mulia di sisi Allah itu ibu-ibu diukur dari ketakwaannya. Manusia yang mulia di sisi Allah itu diukur di takarnya dari apa, Bu? Ketakwaan kepada Allah. Jadi takaran kemuliaan di sisi Allah itu dilihat daripada ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, kan begitu? Di surat Al-Hujurat ayat 13 Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, lalu kami menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, ya, agar kamu saling mengenal satu sama lainnya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah siapa ibu-ibu? Orang yang paling bertakwa kepada Allah. Maka berpuasa itu adalah salah satu jalan menuju kepada ketakwaan. Dengan berpuasa, ya, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang berpuasa itu hakikatnya dia adalah orang yang bertakwa ibu-ibu. Kalau kita menjelaskan tentang apa sih takwa itu? Takwa itu kan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Ini adalah pengertian tentang definisi takwa yang paling sederhana. Ya, takwa itu adalah mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Maka orang yang berpuasa adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena dia menjalankan perintah Allah untuk berpuasa. Ya. Kemudian orang yang berpuasa itu dia meninggalkan larangan Allah ketika sedang berpuasa. Dia tidak makan, dia tidak minum, kan dia meninggalkan larangan Allah ketika sedang berpuasa. Maka pantaslah orang yang bertakwa itu disebut orang yang berpuasa itu disebut sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. La'allakum tattaqun, melatih diri kita untuk bertakwa. Puasa itu ibu-ibu dengan mengerjakan perintah Allah ketika sedang berpuasa, meninggalkan larangan Allah ketika sedang berpuasa, itu melatih diri kita untuk bertakwa. Makanya Allah mengatakan la'allakum tattaqun di dalam ayat tersebut, agar kamu bertakwa kepada Allah. Dan puasa itu apa, Bu, definisinya? Kemarin kan ada tablik akbar Ustaz Abu Qatadah tuh. Saya yakin disampaikan tentang definisi puasa. Puasa itu apa, Bu? Menahan dari makan. Ada dua definisi secara bahasa dan secara istilah syar'i kan gitu ya. Yang namanya pengertian dalam disiplin ilmu keagamaan tentang definisi suatu hukum itu biasanya dijelaskan tentang dari sisi bahasa maknanya apa, dari sisi syariat maknanya apa. Ya. Ini disiplin ilmu agama selalu seperti itu. Kalau dari sisi bahasa, lughatan, ya, secara etimologi, ya, secara bahasa, puasa itu artinya menahan. Seperti orang yang tidak mau berbicara disebut dia sedang berpuasa. Berpuasa dari apa? Bicara kan gitu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala
yaitu tentang perkataan Maryam, inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya, di surat Maryam ayat 26-27. Sesungguhnya aku bernazar kepada Ar-Rahman sauma, sumta, diam. Aku bernazar untuk diam. Sauma di sini adalah diam, tidak berbicara. Maka aku tidak akan berbicara kepada manusia. Ya. Mulai hari ini aku tidak akan berbicara kepada manusia. Surat Maryam ayat 26-27. Ya. Maka secara bahasa puasa itu artinya adalah menahan. Seperti orang yang tidak mau berbicara berarti dia menahan lisannya untuk tidak mengucapkan kata-kata dan berbicara. Tapi secara istilah syar'i puasa itu artinya apa? Al-imsaku anil akli, anil ta'ami wasyarabi wal wiqa'i biniyatin khalisatin lillahi azza wa jal fi jami'in nahar. Dalam kitab Mawsu'atul Fiqhiyah karya Syekh Husain Al-Hawasyah, muridnya Syekh Albani, disebutkan bahwa puasa itu adalah menahan diri dari apa? Makanan, minuman, dan hubungan suami istri, tapi harus dengan niat yang ikhlas karena Allah. Karena Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang makna puasa di dalam kitabnya Syarhul Mumti, ya, kata beliau at-ta'abbudu lillah. Puasa itu adalah bentuk peribadatan kepada Allah, berarti harus ikhlas. Ketika seseorang dia menahan dirinya dari makan, minum, dan berhubungan suami istri di siang hari, ya, maka dia harus melaksanakannya dengan niat yang ikhlas dalam rangka beribadah kepada Allah. Kalau seseorang hanya sekedar menahan diri dari makanan, minuman, dan tidak berhubungan suami istri di siang hari tanpa ada niat yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah, maka puasanya sia-sia di sisi Allah, kan begitu? Kalau seseorang hanya sekedar menahan dirinya dari makanan dan minuman, ya, dalam keadaan berpuasa, maka tidak ada bedanya seperti orang yang misalnya puasa tujuannya buat apa? Ngurusin badan, kan gitu, diet. Makanya ada salah satu metode diet itu kan ada yang namanya intermittent fasting, ya. Ya kan gitu ya, Bu, ya. Ada waktu di mana kita nggak makan dan jendela makannya hanya beberapa jam aja. Kan begitu. Diet gitu kan. Terutama kalau ternyata berat badan kita sudah mulai bertambah gitu kan. Kita diet begitu. Gak makan, gak minum, cuma minum air putih misalnya. Atau ketika seseorang akan diambil tindakan operasi oleh dokter, biasanya dokter tuh suruh nyuruh apa? Puasa dulu ya, Bu, puasa dulu ya, Pak. Kita gak boleh tuh, ya, makan minum. Tapi apakah itu bernilai pahala? Ternyata enggak. Puasa yang bernilai pahala itu, ibu-ibu, kalau kita niatnya ikhlas dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu? Jadi ibu-ibu dari materi Allah, puasa ini subhanallah, kita harus tahu di bulan Ramadan ini kita disuruh berpuasa. Kenapa? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan ini amalan pertama yang harus kita jaga di bulan Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Tentunya ibu-ibu dari materi Allah, berpuasa ini hikmahnya banyak. Berpuasa khususnya di bulan Ramadan itu hikmahnya sangat banyak sekali, ibu-ibu. Seperti yang tadi kita sampaikan, puasa itu adalah suatu amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba untuk menggapai derajat takwa, ya, untuk menggapai derajat takwa. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang lainnya, kenapa kita berpuasa di bulan Ramadan? Yaitu supaya kita terbiasa meninggalkan godaan syahwat, ya. Supaya kita terbiasa meninggalkan godaan syahwat, dan supaya kita terbiasa meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia. Di mana Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa
mata'ul ghurur, kan begitu. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan adalah kesenangan yang menipu, ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sebentar. Seperti misalnya Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 185. Allah mengingatkan kita bahwa setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati, ya. Balasan yang terbaik itu adalah akhirat, ya. Kemudian barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung. Dan kemudian Allah mengatakan di dalam ayat tersebut bagaimana? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu adalah kecuali kenikmatan dan kesenangan yang menipu. Surat Ali Imran ayat 185. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang yang sedang berpuasa dia melatih dirinya untuk meninggalkan nafsu syahwat, ya, yang selalu mengajak kepada keburukan, ya. Inna nafsala ammaratum bisu, sesungguhnya jiwa atau nafsu syahwat itu selalu mengajak kepada keburukan, kan begitu. Dan puasa itu melatih diri kita untuk apa? Meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang orang-orang yang berpuasa, apa kata Allah di dalam hadits qudsi? Yada'a ta'amahu wa syarabahu min ajri, dia meninggalkan makanan dan minuman demi aku, kata Allah. Kan begitu. Makan dan minum ini adalah sesuatu yang disukai oleh manusia dan termasuk daripada kesenangan-kesenangan dunia. Walaupun kita boleh makan, walaupun kita boleh minum, tapi terkadang kita suka berlebih-lebihan. Betul apa betul, Bu? Bukti nyatanya nanti kita lihat di bulan Ramadan, Bu. Ya, buka puasa itu kita nyari makanan bermacam-macam. Gorengan itu kalau kata orang kita, buka puasa pakai korma sunnah, tapi buka puasa pakai gorengan wajib. Begitu katanya. Ya, gorengannya juga nggak satu macam, ada bala-balanya, ada tahunya, ya. Tahu aja ada dua, yang polos sama yang isi. Yang isi juga ada dua, ada yang nggak pedas, ada yang mercon. Subhanallah. Iya kan, Bu? Lontong juga dua begitu, bahkan tiga, ada yang polos, nggak pakai isi, ada yang isinya sayur, ada yang isinya oncom. Subhanallah. Belum lagi es-esannya, kolaknya. Itu baru makanan ringannya, Bu. Belum makan beratnya. Subhanallah. Emang jiwa kita itu selalu terbawa untuk mencintai makanan dan minuman. Dan Allah mengatakan apa? Wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Dan ketika kita sedang berpuasa, hakikatnya kita sedang menahan diri kita, Bu, dari kesenangan dunia yang seperti itu. Kita menahan diri kita dari makanan, kita menahan diri kita dari minuman yang mungkin kita sukai. Ya, bahkan ketika seseorang yang sedang berpuasa ngelihat ada orang yang nggak puasa, dia tetap berpuasa, kan begitu. Misalnya dia lagi jalan sama temannya, kebetulan temannya lagi datang bulan nih, dia beli es jeruk depan kita, nyeruput es jeruk. Kita tergoda, tergiur gitu, udah ngelihatnya enak banget siang-siang minum es jeruk, minum es teh manis gitu ya. Tapi kita selagi puasa, kita tahan, kan begitu ya. Nah, ini pada hakikatnya adalah momen dimana kita sedang melatih diri kita. Untuk apa? Untuk tidak tergoda dan terbawa oleh hawa nafsu, kan begitu. Momen dimana kita sedang melatih diri kita untuk meninggalkan kesenangan dunia. Ya. Momen dimana kita melatih diri kita untuk benar-benar mengejar akhirat. Itu puasa. Hikmahnya seperti itu, ibu-ibu. Dalam keadaan kita banyak angan-angan, ya, karena kita harus jujur kepada diri sendiri, ibu-ibu. Ternyata keinginan kita itu banyak sekali.
Dan terkadang keinginan kita itu melampaui kemampuan kita. Ya, kebanyakan orang itu keinginannya melampaui kemampuannya. Maka ketika seseorang dalam keadaan demikian lalu dia tidak bertakwa kepada Allah, yang terjadi adalah dia akan melewati batas. Seperti misalnya contoh, ambil kasus Bu, ambil kasus. Ada orang yang mau beli kendaraan, ya, ada orang yang pengen punya kendaraan, dia nggak punya kendaraan. Misalnya dia mau beli motor nih, punya dana 5 juta. Seharusnya duit 5 juta beli motor bekas masih dapat gitu. Tapi karena keinginannya banyak, keinginannya lebih dan melewati batas, saya pengen ini motor yang baru. Akhirnya apa? Dia ngutang, gitu kan? Dia ngutang, ngutangnya bukan dengan cara yang benar lagi, ngutangnya dengan cara riba. Dia pinjol lah, ya kan? Dan yang lain-lainnya. Subhanallah, begitulah manusia. Maka Ibu, salah satu ibadah yang bisa menekan keinginan kita itu adalah puasa. Salah satu ibadah yang bisa menekan keinginan dunia kita adalah ibadah puasa ini. Karena makan dan minum ketika kita sedang berpuasa kita tinggalkan. Kita tinggalkan karena siapa? Karena Allah. Lalu kenapa kita tidak bisa melakukan itu terhadap keinginan dunia kita yang lainnya? Harusnya puasa ini kita jadikan sebagai kesempatan melatih diri kita untuk apa? Yaitu tadi, meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia. Emang nggak boleh Ustadz bersenang-senang di dunia? Boleh. Boleh. Kalau Allah ternyata melebihkan nikmat dunia kepada kita, boleh gak kita nikmatin bersenang-senang? Boleh. Makanya Allah menutup surat Ad-Duha di ayat yang terakhir bagaimana? Fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ya. Tapi jangan lupa nikmat yang Allah kasih kepada kita seharusnya kita gunakan untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ketika kita sedang berpuasa ibu-ibu, sebagaimana ketika kita sedang meninggalkan makan dan minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan saat kita sedang berpuasa, kita tinggalkan kesenangan-kesenangan dunia, kita tinggalkan nafsu syahwat kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yada'a ta'amahu wa syarabahu min ajri. Hambaku tersebut meninggalkan makan dan minum karena aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, berpuasa itu hikmah yang ketiganya. Kalau tadi yang pertama apa? Untuk menggapai derajat takwa. Yang kedua hikmah daripada puasa itu apa ibu-ibu? Supaya kita terbiasa meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia, meninggalkan nafsu syahwat yang selalu mengajak kepada keburukan. Ya. Yang ketiga ibu-ibu, kenapa kita berpuasa? Puasa itu adalah momen di mana kita melangkah untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Momen yang bisa kita manfaatkan untuk melangkah menjadi seorang yang lebih baik, pribadi yang lebih baik. Tentunya seseorang ketika sedang berpuasa dia harus meninggalkan kemaksiatan. Orang yang sedang berpuasa harus meninggalkan perbuatan dosa. Karena kalau seseorang dia berpuasa tapi maksiat masih jalan, ya, orang kalau lagi puasa tapi maksiatnya masih jalan ibu, maka puasanya nggak dibutuhin sama Allah. Orang yang berpuasa tapi maksiat jalan, maka puasanya nggak dibutuhin sama Allah. Oleh karena itu di dalam hadis Rasulullah SAW telah bersabda, ya, man lam yada' qaula zur wal amal bih falaysa lillahi haja fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu.
Apa kata Rasulullah, Bu? Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan dia mengerjakannya, maka Allah tidak butuh kepada makanan dan minuman yang telah dia tinggalkan. Artinya apa? Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minuman. Artinya Allah tidak membutuhkan apa? Puasanya. Ya. Makan dan minum oleh orang yang sedang berpuasa itu ditinggalkan. Padahal asalnya makan dan minum itu boleh. Betul, Bu? Orang yang sedang berpuasa kan dia nggak makan nggak minum gitu kan? Padahal asalnya makan dan minum boleh. Apalagi maksiat dan dosa, ibu-ibu, yang memang pada asalnya ya dilarang. Dan tidaklah Allah melarang suatu maksiat kecuali demi kebaikan kita. Mau kita sadar akan hikmah di balik pelarangan terhadap suatu dosa dan maksiat ataupun tidak. Karena tidaklah Allah menyuruh suatu perbuatan dan melarang dari suatu perbuatan melainkan untuk apa, Bu? Kebaikan kita sendiri. Itu yang harus kita tahu. Ya. Maka dari itu, ibu-ibu dan rahmati Allah, seharusnya orang yang sedang berpuasa dia menjadi orang yang lebih baik. Karena hakikatnya dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari makan dan minum serta berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Lalu apalagi perbuatan dosa dan maksiat. Oleh karena itu, kata para ulama, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, apabila dia mengerjakannya dengan benar, maka dia akan menjadi seseorang yang lebih baik keadaannya daripada sebelumnya. Ya. Kenapa? Yaitu tadi, karena dia melatih dirinya untuk patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa dia harus patuh kepada aturan Allah. Bagi orang yang sedang berpuasa, dia tidak boleh makan, dia tidak boleh minum, dia tidak boleh berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Maka seharusnya perbuatan dosa dan maksiat lebih harus dia jauhi daripada makan dan minum yang dia tinggalkan saat sedang berpuasa. Jadi ini ibu-ibu dan materi Allah, amalan yang harus kita jaga di bulan Ramadan adalah puasa. Kecuali apabila kita dihadapi kondisi di mana kita tidak bisa berpuasa. Seperti misalnya seorang wanita yang masih haid, tiap bulannya ya mengalami masa haid, maka ketika sedang haid dia tidak boleh berpuasa, lalu kemudian dia ganti di hari-hari yang berikutnya setelah Ramadan. Atau seorang wanita misalnya yang sedang nifas setelah melahirkan, maka dia juga tidak berpuasa. Atau begitu juga seorang wanita yang sedang hamil dalam keadaan berat menanggung masa hamilnya, atau ketika sudah melahirkan dan dia harus menyusui anak-anaknya, kemudian dia merasa berat untuk berpuasa, ya maka baginya rukhsah, ya keringanan untuk tidak berpuasa, tapi diganti dengan yang lainnya, ya entah itu dengan qada atau dengan fidyah, kan seperti itu. Atau seseorang yang sudah tua, ya tua renta, sehingga dia tidak sanggup untuk berpuasa dengan kondisi tubuhnya yang sudah tua, maka dia ya tidak berpuasa dan diganti dengan fidyah. Begitu juga orang yang mengalami sakit berkepanjangan, sakit berat yang berkepanjangan, yang tidak bisa diharapkan kesembuhan darinya, maka ketika sedang memasuki bulan Ramadan, apabila dia tidak sanggup berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa dan diganti dengan fidyah, kan seperti itu. Ya, kecuali orang yang sakitnya ringan, ya artinya yang bisa diharapkan kesembuhannya, maka apabila dia tidak berpuasa, tentu gantinya adalah qada. Begitu juga orang yang safar. Ya, orang yang safar, orang yang bepergian, dia harus menempuh perjalanan jauh dan dia tidak sanggup berpuasa, maka boleh baginya tidak berpuasa dan diganti pada hari-hari
yang berikutnya. Kan begitu ibu-ibu. Ya. Jadi puasa ini wajib. Dan yang harus kita ingat, harus kita pahami ibu-ibu, supaya kita enggak, artinya gini, supaya kita tidak meremehkan puasa Ramadan itu. Yang harus kita ingat apa? Poin pentingnya adalah puasa Ramadan rukun Islam. Itu poin pentingnya. Ya, supaya kita tidak meremehkan puasa di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Tentang amalan apa yang harus kita jaga di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua apa ibu-ibu yang dirahmati Allah? Di antara amalan yang harus kita jaga di bulan Ramadan adalah salat 5 waktu. Ya, salat itu kedudukannya di atas puasa Ramadan gitu. Dia adalah rukun kedua setelah apa, Bu? Syahadat. Ya. Dan salat ini ibu-ibu yang dirahmati Allah disebutkan dengan bahasa hadis sebagai apa? Wa umuduhus shalah, kata Rasulullah, tiangnya agama. Ya. Salat disebutkan dengan istilah hadis adalah sebagai tiangnya agama. Ya. Dan ibu-ibu bisa bayangkan, salat itu adalah satu-satunya ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara malaikat Jibril. Perintah salat itu datang kepada Rasulullah tanpa perantara. Pada saat peristiwa Isra Mi'raj, kan begitu. Artinya, salat itu beda sama ibadah yang lain. Saking istimewanya ibadah salat ini, Allah mewajibkan ibadah salat kepada nabinya tanpa perantara, kan begitu. Ini membuktikan bahwa ibadah salat itu adalah ibadah yang paling penting bagi seorang muslim. Setelah 2 kalimat syahadat. Dan lebih dari itu ibu-ibu, amal ibadah manusia yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat nanti apa? Salat. Ya, amal manusia yang pertama kali akan dihisab oleh Allah di hari kiamat nanti adalah salatnya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abd yaumal qiyamah min amalihi salatuhu, kata Rasulullah. Sesungguhnya amalan seorang hamba yang pertama kali akan dihisab oleh Allah di hari kiamat nanti adalah salatnya. Kan begitu. Begitu juga kita harus tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seseorang, wahai Rasulullah, ya, oleh sahabatnya beliau ditanya, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling baik? As-shalah fi waqtiha. Salat pada waktunya. Dan salat ini ibu-ibu, salat itu adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir menjelang wafatnya. As-salatu wa ma malakat aimanukum, kata Rasulullah. Salat, jaga salat, kata Rasulullah. Ya, jaga salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis. Ini menarik sekali ya ibu-ibu ya. Tentang betapa pentingnya kita harus menjaga ibadah salat kita. Yaitu hadis di mana seorang sahabat yang senantiasa membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keperluan-keperluannya, yaitu sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu. Dia berkata, kuntu abitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku pernah menginap bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian aku bawakan air wudu untuk beliau dan keperluan-keperluan lainnya. Melihat begitu khidmatnya Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepadanya, "Sal, mintalah sesuatu." Ya, mintalah sesuatu. Dan ini kesempatan yang tidak disia-siakan oleh Rabi'ah bin Ka'ab.
Karena Rasulullah SAW menawarkan kepada dia untuk meminta sesuatu. Tapi ibu-ibu, apa yang diminta oleh Rabi'ah bin Ka'ab? Apakah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu meminta balasan berupa harta dari Rasulullah? Wahai Rasulullah, saya sudah membantu kamu, ya bayar deh sekian, ya. Atau meminta jabatan, atau bagaimana? Ternyata yang diminta oleh Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu adalah apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepadamu wahai Rasulullah supaya bisa dekat dengan kamu di surga nanti. Ya. Ternyata yang diminta oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu itu bukan dunia, Bu. Mungkin kebanyakan manusia ketika mendapatkan kesempatan, ya, untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain, yang dia minta adalah apa? Dunia. Yang dia pikirin dunia. Berbeda dengan para sahabat. Orientasinya sahabat itu hidup di dunia ini untuk akhirat. Itu orientasinya sahabat. Orientasinya para sahabat, ibu-ibu, hidup di dunia ini untuk akhirat. Ya, itu orientasinya sahabat. Maka ketika ada kesempatan yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami meminta as'aluka murafaqataka fil jannah, kata beliau. Aku memohon kepadamu untuk bisa dekat denganmu nanti di surga. Dan Rabi'ah bin Ka'ab, sahabat ini tahu bahwa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mustajab di sisi Allah. Tapi ternyata permintaan Rabi'ah bin Ka'ab ini berat buat Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah setelah itu balik berbicara kepada Rabi'ah bin Ka'ab dengan berkata, "Aw ghairu dzalik?" Ada gak yang lain selain itu, kata Rasulullah. Ternyata Rabi'ah bin Ka'ab kekeh, mintanya cuma itu. La ya Rasulullah huwa dzak. Ya, tidak ada wahai Rasulullah, cuma itu yang aku pengen dari kamu. Maka apa? Kata Rasulullah SAW, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka bantulah aku, ya, dengan engkau memperbanyak sujud. Bantulah aku dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud di sini maksudnya apa, Bu? Banyak-banyak sholat. Sehingga sholat itu adalah ibadah yang dapat mengantarkan kita untuk bisa masuk surga, kan begitu. Sebagaimana sahabat ini ketika minta kepada Rasulullah masuk surga, dekat dengan Rasul, maka Rasulullah tidak bisa mewujudkan permintaan dia, ya, karena itu berat, sesuatu yang berat. Bukan hanya masuk surga, tapi dekat dengan Rasulullah. Berarti kalau pengen masuk surga dekat dengan Rasulullah, surganya yang paling tinggi, kan begitu. Karena nggak mungkin Rasulullah SAW berada di surga yang paling bawah. Enggak, Rasulullah paling tinggi kedudukannya di surga. Dan ini berat. Tapi Rasulullah SAW meminta kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu agar memperbanyak sujud. Kalau mau seperti itu, bantu aku denganmu dengan memperbanyak sujud, kata Rasulullah SAW. Sholat ternyata itu penting banget, ibu-ibu. Maka sederhananya, ibu-ibu, kesimpulan yang sederhana adalah jangan sampai kita di bulan Ramadan puasa jalan, sholat macet. Ya, jangan sampai di bulan Ramadan puasa jalan, sholat macet. Puasa kita kerjain, sholat kita tinggalin. Salat kita abaikan, salat kita lalaikan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Maka mereka ini Allah sebutkan fawailun, maka kecelakaan. Wail itu adalah sebuah lembah di neraka. Wail adalah sebuah nama lembah di neraka. Orang yang salat itu diazab sama Allah di lembah Wail. Kenapa? Kenapa mereka diazab? Karena suka melalaikan salat.
apalagi lagi puasa di bulan Ramadan. Ya, orang berpuasa di bulan Ramadan adalah orang yang mengerjakan, kita katakan tadi bagaimana, adalah orang yang melaksanakan rukun Islam. Tapi sholat lebih penting daripada puasa di bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita berpuasa tapi sholat tidak, ya, atau malas-malesan. Ini dia, ibu-ibu, ini PR nanti di bulan Ramadan. Jangan sampai puasa kita jalan, sholat malas-malesan. Jangan sampai puasa jalan di bulan Ramadan, sholat macet. Jangan sampai begitu. Karena banyak yang kayak gitu, Bu. Banyak orang yang puasa di bulan Ramadan tapi sholat tidak, atau sholatnya malas-malesan. Ya, maka ibadah yang paling terbaik itu adalah sholat. Ibadah yang paling terbaik itu adalah sholat. Jaga sholat 5 waktu. Ya. Dan kalau kepada kaum laki-laki, jangan lupa di bulan Ramadan juga menjaga selain sholat 5 waktu. Ini nanti ibu sampaikan kepada suaminya, kepada anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya. Sholat Jumat juga penting. Ya, buat kaum laki-laki, ya. Buat kaum laki-laki. Ada orang-orang yang puasa di bulan Ramadan tapi sholat Jumat enggak ngerjain. Jangan sampai begitu. Ya, makanya tadi di awal kita sampaikan, orang itu ketika dapat nikmat bulan Ramadan dia harus menjiwai, dia harus merasakan benar-benar dengan jiwanya betapa agung dan mulianya bulan Ramadan ini. Ya, sehingga ibadah-ibadah yang memang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dia menjaganya dan dia semakin konsisten di dalam mengerjakannya. Jadi ibu-ibu dari materi Allah, di antara amalan atau ibadah yang harus dijaga oleh seorang muslim pada bulan Ramadan selain puasa tentunya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Salat. Salat 5 waktu, ibu-ibu. Ya, begitu juga buat ibu-ibu khususnya ketika sedang berpuasa di bulan Ramadan. Ya, jangan menunda-nunda salat, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jangan menunda-nunda salat. Apapun alasannya. Kecuali ada uzur yang syar'i baru boleh. Ya. Tapi kalau kita sedang berada di rumah, ya, lagi puasa mungkin lemas gitu ya, lebih banyak tidurnya sehingga sholat itu terlewatkan, ya. Kemudian akhirnya waktu sholatnya terlalaikan begitu ya. Maka jangan sampai seperti itu. Atau ya lagi puasa lemas ngabisin waktu buat nonton, ya, sholatnya terlewatkan. Gitu ya, jangan sampai seperti itu. Kemudian ibu-ibu dari materi Allah, yang berikutnya dijelaskan oleh para ulama di antara amal ibadah yang harus kita jaga di bulan Ramadan. Tadi yang pertama puasa, ya. Yang kedua apa? Salat 5 waktu dan salat Jumat buat laki-laki. Tolong ini disampaikan kepada keluarga laki-lakinya, ya, jangan sampai salatnya terabaikan di bulan Ramadan, dan mereka juga wajib untuk mengerjakan sholat Jumat di hari Jumat, ya, jangan sampai terabaikan, jangan sampai malas mengerjain sholat 5 waktu ketika sedang berpuasa di bulan Ramadan. Jangan sampai malas sholat Jumat, ya, ketika di bulan Ramadan, ya, jangan sampai seperti itu. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu dari materi Allah, yang harus kita jaga pada bulan Ramadan adalah senantiasa mengerjakan qiyam Ramadan, ya, senantiasa mengerjakan qiyam Ramadan atau salat tarawih, ya, atau salat tarawih. Salat tarawih adalah sebuah salat yang hukumnya sunnah, ya. Salat tarawih adalah sebuah salat yang hukumnya sunnah, dan ini berdasarkan ijma'nya para ulama, ya. Ijma' itu konsensus atau kesepakatan para ulama bahwa salat tarawih hukumnya sunnah, tapi dia adalah sunnah yang ditekankan, ibu-ibu, ya, sunnah yang ditekankan. Dan ibu-ibu, saya ingin sedikit membahas tentang kondisi kita ketika mendengar amalan sunnah. Kadang-kadang ada orang yang ketika
dia mendengar suatu amalan itu hukumnya sunnah, kemudian dia meremehkannya, ya, maka tidak sepatutnya seorang muslim itu meremehkan ibadah-ibadah yang sunnah. Ya, kenapa? Karena itu adalah kebaikan, dan seorang muslim adalah orang yang semangat di dalam kebaikan. Di samping itu, amalan-amalan sunnah itu berfungsi yang pertama untuk menambal kekurangan-kekurangan pada amalan wajib. Ya, amalan-amalan yang sunnah itu berfungsi untuk menambal kekurangan-kekurangan pada amalan yang wajib. Yang kedua, fungsinya amalan-amalan sunnah itu apa? Untuk menjaga amalan yang wajib. Ya, untuk menjaga amalan yang wajib. Maka supaya seseorang bisa menjaga amalan-amalan yang wajib, hendaknya dia mengerjakan amalan-amalan yang sunnah, begitu. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada permasalahan salat malam atau qiyam Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, dan para ulama menyebutkan bahwasanya qiyam Ramadan di dalam hadis ini maksudnya adalah salat tarawih. Ya, qiyam Ramadan maksudnya adalah salat tarawih. Ya. Dengan keimanan dan ihtisab, orang yang mengerjakan qiyam Ramadan dengan keimanan dan ihtisab. Ihtisab di sini maksudnya adalah ikhlas dengan mengharapkan pahala dari Allah. Itu yang disebut dengan ihtisab. Maka sebenarnya bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita diajarkan untuk ikhlas, ibu-ibu. Tentang puasa, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan ihtisab, mengharapkan, ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lampau akan diampuni oleh Allah. Begitu juga orang yang mengerjakan qiyam Ramadan, ya, salat tarawih karena keimanan dan ihtisab, yaitu ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Kan begitu. Ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini menjadi kekhususan yang ada di bulan Ramadan, yaitu qiyam Ramadan. Ya, menjadi kekhususan di bulan Ramadan, yaitu qiyam pada bulan Ramadan. Ya. Dan salat tarawih ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hakikatnya dia adalah salat malam. Ya. Kalau di luar Ramadan kita menyebutnya dengan salat tahajud. Ya. Kalau di luar Ramadan kita menyebutnya dengan salat tahajud, ya. Salat malam merupakan ibadah yang sangat utama di dalam syariat Islam. Salat sunnah terbaik setelah wajib, ya, salat sunnah terbaik setelah salat yang wajib adalah salat malam. Ya. Salat sunnah terbaik setelah salat wajib itu adalah salat malam. Afdalus salati ba'dal maktubah, kata Rasulullah, salatul lail. Sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Nah, salat tarawih ini adalah termasuk salat malam yang ada di bulan Ramadan, yang dikenal dengan bahasa hadisnya tadi qiyam Ramadan. Maksudnya adalah salat tarawih. Kalau di luar Ramadan kita mengenalnya dengan nama salat tahajud. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, "I'lam, ketahuilah, annal mu'min, ketahuilah bahwasanya seorang mukmin pada bulan Ramadan memiliki dua jihadun nafs." Ya, seorang muslim di bulan Ramadan memiliki
2 jihadun nafs. Apa itu jihadun nafs? Jihad pada jiwa. Ya. Jihadun nafs adalah jihad pada jiwa. Ya. Yaitu yang pertama jihadun nafs fi nahari Ramadan. Yang pertama adalah jihad kepada jiwa di siang hari pada bulan Ramadan dengan berpuasa. Sedangkan yang kedua jihadun nafs yang ada pada malam hari, yaitu dengan mengerjakan sholat malam. Ya. Jihad kepada jiwa ini jihad melawan hawa nafsu maksudnya gitu ya. Bagaimana kita menundukkan hawa nafsu kita dengan ketaatan kepada Allah di bulan Ramadan. Yang pertama di siang hari dengan berpuasa. Di malam hari dengan apa? Sholat tarawih. Di siang hari dengan berpuasa, di malam hari dengan salat tarawih. Makanya kita katakan tadi di awal ibu-ibu, bulan Ramadan itu adalah bulannya ibadah. Bukan bulannya bersantai-santai. Bukan bulan untuk berleha-leha ibu-ibu. Bulan Ramadan itu adalah bulannya ibadah. Nah, salah satu ibadah yang harus kita jaga di bulan Ramadan ini salat tarawih. Salat tarawih ini adalah menjadi salat kekhususan bagi bulan Ramadan yang ada di bulan Ramadan. Ya, jadi ibu-ibu dirahmati Allah, ini 2 jihad terhadap jiwa yang ada di bulan Ramadan. Di siang hari dengan berpuasa, di malam hari dengan mengerjakan salat malam yang kita sebut dengan salat tarawih. Keutamaannya apa tadi? Orang yang mengerjakan qiyam Ramadan, orang yang mengerjakan salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan dengan keimanan dan ihtisab, niat yang ikhlas dengan mengharapkan pahala dari Allah, balasannya apa Bu? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Ya, ini yang pertama keutamaannya. Yang kedua disebutkan dalam hadis, man qama ma'al imam hatta yansharif, ya, barang siapa yang berdiri salat bersama imam sampai selesai, maka akan dituliskan untuknya pahala salat semalam suntuk. Ini keutamaan yang kedua. Selain dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lampau, yang kedua apa? Kalau seseorang itu mengerjakan salat tarawih bersama imam sampai selesai, maka akan dituliskan untuknya pahala salat semalam suntuk. Jadi memang dianjurkan salat tarawih itu ya secara berjamaah, ya. Kemudian tentunya ibu-ibu dari materi Allah, kalau ini berkaitan dengan kaum wanita, bagaimana hukumnya wanita mengerjakan sholat tarawih berjamaah, dan mana yang lebih utama bagi seorang wanita, sholat tarawih berjamaah di masjid atau sholat sendiri di rumah? Maka jawabannya adalah sholat terbaik bagi wanita itu adalah di rumahnya, ya. Tetapi boleh kalau dia mau berjamaah ke masjid. Terus gimana pahalanya? Kata Rasulullah, wa buyutahunna khairun lahunna, rumah mereka lebih baik buat mereka. Ya, berarti pahala yang didapatkan bisa jadi lebih baik daripada orang yang sholat berjamaah di masjid dengan keutamaan-keutamaannya. Kalau dikatakan tadi orang yang mengerjakan sholat malam bersama imam sampai selesai akan dituliskan pahala sholat semalam suntuk, bisa jadi seorang wanita itu ketika sholat tarawihnya di rumah pahalanya lebih baik dari itu. Karena kata Rasulullah apa? Wa buyutahunna khairun lahunna, rumah mereka lebih baik buat mereka. Berarti pahalanya lebih baik daripada sholat berjamaah di masjid. Ya.
Rasulullah SAW ketika menyampaikan hadis tersebut adalah pada kisah tentang seorang wanita yang mengerjakan sholat berjamaah di masjid pada sholat wajib. Kalau sholat wajib bagi wanita lebih baik di rumah, apalagi sholat sunnah, kan begitu ya. Tetapi kalau pertanyaannya boleh atau tidak, jawabannya adalah boleh saja ibu-ibu pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat wajib berjamaah, sholat tarawih berjamaah, maka boleh-boleh saja. Tapi ingat, kalau mencari yang terbaik, yang paling utama, seorang wanita itu adalah sholat di mana? Di rumah. Ya. Sayang Ustadz, masjid dekat rumah. Rasulullah ngomong kayak gitu tuh tentang kondisi wanita-wanita di Masjid Nabawi, Bu. Masjid Darul Rojak sama Masjid Nabawi. Besar mana pahalanya? Ya, bagusan mana? Ya bagusan sana lah jelas. Tapi Rasulullah SAW menyuruh wanita dan menyampaikan kepada mereka bahwa rumah lebih baik daripada masjid. Ya, artinya Rasul menyampaikan hadis tersebut tentang wanita-wanita yang mau berjamaah di Masjid Nabawi. Ya. Nah, kalau seumpamanya kita pergi umroh nih, gimana Ustaz? Ya, ketika kita berkunjung ke Madinah, tentu kita berziarah ke Masjid Nabawi. Lebih baik kita sholat di hotel atau berjamaah ke Masjid Nabawi. Secara kaidah dikatakan bahwa seorang wanita, kata Rasulullah, ya, dia lebih baik sholat di tempatnya, di rumahnya. Ya, secara kaidah. Tapi Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah mengatakan, bagi seorang wanita yang berasal dari negeri yang jauh, sedangkan masa tinggalnya ketika berkunjung ke kota Madinah terbatas, maka hendaknya dia ikut berjamaah ke Masjid Nabawi demi untuk mendapatkan kebarokahan daripada Masjid Nabawi. Seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Namun pada intinya ibu-ibu, sholat tarawih itu anjurannya adalah berjamaah bagi laki-laki, ya. Adapun bagi wanita, boleh baginya ikut berjamaah, tapi yang paling baik adalah dia mengerjakan sholat di rumahnya, ya. Nah ibu-ibu, sholat tarawih atau sholat malam di bulan Ramadan ini lebih ditekankan lagi ketika memasuki 10 hari yang terakhir, ya. Karena di 10 hari yang terakhir itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia seperti orang yang mendapatkan pahala, ya, dengan beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Dengan ibadah apa? Dengan semua jenis ibadah. Itulah keutamaan Lailatul Qadar. Maka ketika memasuki 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan, Rasulullah apa disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha? Syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Dia benar-benar lebih semangat lagi beribadah kepada Allah. Wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Itulah Rasulullah SAW. Dan di antara ibadah yang dihidupkan oleh Rasulullah SAW di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan adalah salat malam. Rasulullah lebih lagi salat malamnya di 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Karena di dalam hadis juga disebutkan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mengerjakan, ya, salat di Lailatul Qadar, ya, karena iman dan ihtisab, mengharapkan, niat ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, maka niscaya dosa-dosa yang telah lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, salat tarawih ini menjadi ciri khas yang ada di bulan Ramadan. Maka hendaknya setiap malam ibu-ibu usahakan kita mengerjakan sholat
salat tarawih. Perbedaan lain antara salat tarawih dengan tahajud, walaupun kedua-duanya termasuk kategori salat malam, perbedaannya adalah bahwa salat tarawih itu dikerjakan sebelum tidur. Ya, waktu terbaik mengerjakan salat tarawih itu adalah sebelum tidur. Adapun salat tahajud waktu terbaiknya adalah setelah tidur. Ya, itu perbedaan antara salat tarawih dengan salat tahajud. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat apa ibu-ibu? Nah, ini juga menjadi kekhususan yang ada di bulan Ramadan, yaitu di antara amalan yang harus kita jaga di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum, ya, dan seterusnya. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas, sebagai petunjuk buat manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelas bagi petunjuk tersebut, wal furqan, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami menurunkannya di Lailatul Qadar, yaitu Al-Quran. Ya, jadi bibi materi Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila di bulan Ramadan Jibril selalu mendatanginya dan saling, ya, mempelajari Al-Quran dengan Jibril, ya, mengulangi Al-Quran antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril. Itulah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di mana disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kana ya'ridu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana kulla 'amin marrah fa'arada 'alaihi marrataini fil 'am alladhi qubid wa kana ya'takifu kulla 'amin ashra fa'takafa 20 fil 'am alladhi qubida fihi. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Abu Hurairah, Jibril itu, ya, saling belajar Al-Quran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahun sekali, artinya sekali khatam, ya. Ketika di tahun beliau akan meninggal dunia, 2 kali khatam, artinya saling mempelajari Al-Quran antara Rasulullah dengan malaikat Jibril, ya, saling menyimak antara Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril, ya. Begitu juga contoh daripada ulama-ulama kita terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, Bu, disebutkan oleh Ibrahim An-Nakhai tentang seorang tabi'in yang bernama Al-Aswad bin Yazid rahimahullah. Al-Aswad bin Yazid ini adalah seorang tabi'in yang wafatnya di tahun 70-an Hijriah. Ibrahim An-Nakhai menceritakan, ibu-ibu, tentang Al-Aswad bin Yazid. Kana Al-Aswad rahimahullah yakhtimul Qur'ana fi Ramadan fi kulli lailataini. Al-Aswad bin Yazid rahimahullah, beliau senantiasa, ya, mengkhatamkan Al-Quran setiap berapa hari sekali? 2 hari sekali khatam. Di bulan Ramadan, Al-Aswad bin Yazid 2 hari sekali khatam Al-Quran, ya. Kemudian yang berikutnya, ibu-ibu, disebutkan tentang Imam Qatadah, ya, seorang tabi'in juga, dari muridnya Salam bin Abu Muti', ya, tentang bagaimana semangatnya Imam Qatadah di dalam membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Kana Qatadah yakhtimul Qur'ana fi sab'in.
Imam Qatadah itu biasa mengkhatamkan Al-Quran 7 hari sekali. Ya, Imam Qatadah biasa mengkhatamkan Al-Quran 7 hari sekali. Fa idza jaa Ramadan khatama fi kulli thalathin. Ternyata 7 hari sekali itu di luar Ramadan, Bu. Kalau masuk bulan Ramadan, Imam Qatadah mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Ya, setiap 3 hari sekali mengkhatamkan Al-Quran. Fa idza ja'al ashru khatama kullal lailah. Dan kemudian apabila masuk 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap malam. Ya, mengkhatamkan Al-Quran setiap malam. Beda sama kita, Bu. Gimana Ustaz? Hah? Gak tidur kalau semalaman. Beda sama kita. Semangatnya di awal. Iya. Ya. Di akhir udah habis. Di akhir udah kempes semangatnya. Ya. Semangatnya udah kempes di akhir. Seharusnya kalau kita mau mencontoh Rasulullah dan orang-orang soleh sebelum kita, 10 hari terakhir itu semakin ngegas gitu. Semakin digas lagi ibadahnya. Makanya di sini disebutkan oleh muridnya yaitu Salam bin Abu Muti', Imam Qatadah mengkhatamkan Al-Quran 7 hari sekali. Ketika masuk Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Ketika masuk 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap malam. Setiap malam khatam Al-Quran, ibu-ibu. Ya, kita baru baca 1 juz sehari aja udah kemeng mulut, pegel. Ya. Jujur aja, Bu, sama diri sendiri, begitu kita. Jadi seharusnya kita tuh punya target, Bu. Ya, maksud saya adalah di bulan Ramadan ini kita punya target harusnya. Al-Quran berapa kali harus khatam di bulan Ramadan. Dan seharusnya target kita tahun ini lebih banyak daripada target kita di tahun lalu gitu. Kalau tahun kemarin kita bisa ngatamin Al-Quran 1 kali, tambah dong di tahun ini 2 kali gitu. Jangan kita mengkhatamkan Al-Quran sama seperti tahun lalu gitu. Kalau tahun ini kita bisa khatam 10 kali, tambah lagi tahun ini 20 kali begitu. Karena Rasulullah SAW sampai menjelang wafatnya semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Umur boleh nambah, semangat nggak boleh berkurang. Itu Rasulullah SAW semakin ngegas gitu menjelang masa senja dari usia kita. Seharusnya semakin ngegas ibadahnya, semakin bertambah semangatnya gitu. Begitulah Rasulullah SAW. Karena kita tahu semakin pendek umur kita di dunia ini, semakin dekat umur kita kepada kematian, kan begitu. Harusnya semakin semangat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin semangat lagi baca Al-Qur'annya. Ustadz-ustadz kita, mereka suka berwasiat. Ya, seperti saya selalu dapat pesan dari Ustadz Yazid hafizahullah. Ya. Beliau selalu berpesan terutama kepada saya secara pribadi, Fuad, di antara pesan beliau dari dulu sejak saya kecil sampai sekarang, baca Al-Quran sehari minimal 1 juz, kalau bisa lebih ya, 2 juz, 3 juz sehari. Itu di luar bulan Ramadan maksudnya ya. Apalagi kalau di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan aja, Bu, setiap hari kita harus baca Quran, apalagi di bulan Ramadan gitu. Jangan sampai rumah kita tuh sunyi, sepi dari bacaan Al-Quran, kayak kuburan, karena kita nggak baca Quran di kuburan gitu. Makanya la taj'alu buyutakum maqabir, kata Rasulullah. Jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan yang di dalamnya nggak pernah dibacain Al-Quran, yang di dalamnya nggak ada sholat, karena kita nggak sholat di kuburan, kita nggak baca Al-Quran di kuburan. Ya, jangan kalian jadikan rumah kalian tuh seperti itu. Harus hidup dan terang dengan ibadah, apalagi di bulan Ramadan. Jangan redup, jangan mati. Ya, harus dekat dengan Al-Quran, ibu-ibu. Satu motivasi
yang harus selalu kita ingat. Kenapa kita harus baca Al-Quran? Baca Al-Quran itu pahalanya besar banget ibu-ibu. Satu huruf pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mimun harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf, kata Rasulullah. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka orang yang membaca alif lam mim 30 pahalanya. Ya, subhanallah. Begitu juga Al-Imam Asy-Syafi'i disebutkan oleh muridnya yang bernama Ar-Rabi' bin Sulaiman, kana Asy-Syafi'i rahimahullah yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadan 60 khatmah. Imam Asy-Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran berapa kali? 60 kali khatam. Ya, Imam Asy-Syafi'i di bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran berapa kali, Bu? 60 kali khatam. Waduh, kita baru 1 kali, jauh banget sama Imam Syafi'i. Ya karena memang juga beliau ini 9 tahun itu udah hafizul Quran, mutqin mujawwad. Imam Asy-Syafi'i umur 9 tahun tuh udah hafal Al-Quran. Bukan cuma sekedar hafal, tapi bacaannya mutqin, hafalannya mutqin, kuat. Dan mujawwad, bertajwid. Ya, jadi pantas aja sebulan Ramadan 60 kali khatam gitu ya Bu ya. Kalau kita kan umur 9 tahun ngafalnya Dragon Ball. Ya, ngafalinnya macam-macam kita. Ya, Petruk. Bacaan kita mah begitu dulu. Ya. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, dekatkan diri dengan Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan, yang memang bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ya. Kemudian ibu-ibu yang berikutnya, yang kelima, ini penting juga nih, di antara amalan ibadah yang harus kita jaga dan kerjakan di bulan Ramadan, doa, zikir. Ya, doa, zikir. Orang yang berpuasa itu sampai dia berbuka, doanya mustajab. Orang yang berpuasa, selama dia berpuasa, doanya mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama siapa ibu-ibu? As-shaim hatta yuftir. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Selama dia dalam keadaan berpuasa, kondisi berpuasanya sampai dia berbuka, ini adalah waktu yang mustajab. Apalagi memang orang yang berpuasa itu di waktu sahur dia berdoa, di waktu berbuka juga berdoa. Di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah, wabil ashar hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah. Ketika berbuka puasa mereka juga berdoa, ya. Dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini diantara amalan yang harus kita jaga pada bulan Ramadan nanti. Ya, ketika kita sedang berpuasa, manfaatkan kesempatan itu untuk berdoa kepada Allah. Karena salah satu doa yang mustajab adalah doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Sampai dia berbuka, dari awal waktu dia berpuasa sampai dia berbuka, itu adalah kondisi dia ya mustajab doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua siapa? Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang ketiga siapa? Al-mazlum, orang yang terzalimi. Kemudian ibu-ibu, yang keenam, di antara amal yang harus kita jaga di bulan Ramadan adalah bersedekah. Ibu-ibu harus banyak bersedekah di bulan Ramadan. Harus lebih banyak lagi daripada bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Begitulah contoh yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kata Ibnu Abbas, diceritakan tentang sifat akhlaknya Rasulullah. Kata Abdullah ibnu Abbas, bagaimana Rasulullah itu adalah ajwadan nas, manusia yang paling dermawan, manusia yang paling suka berbagi dengan orang lain. Itu Rasulullah. Rasulullah itu enggak pelit. Bahkan Rasulullah SAW selalu memikirkan orang lain, ya, bahkan ketimbang dirinya sendiri. Rasulullah lebih banyak mementingkan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Makanya disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah itu adalah ajwadun nas, manusia yang paling dermawan. Kemudian apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasulullah lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Lebih banyak lagi sedekahnya, lebih banyak lagi berinfaknya ketika di bulan Ramadan, dengan memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Ini sebuah kemuliaan, karena di dalam hadis disebutkan, inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butuniha min zuhuriha. Kata Rasulullah dalam hadis, sesungguhnya di surga itu ada ghurafan, kamar-kamar di surga itu yang bagian luarnya terlihat dari dalam dan bagian dalamnya terlihat dari luar. Saking megah dan begitu indahnya kamar-kamar yang ada di surga nanti. Faqama a'rabiyun, maka kemudian berdirilah seorang Arab Badui. Faqala liman hiya ya Rasulullah. Orang Arab Badui ini bertanya kepada Rasulullah, untuk siapa kamar-kamar tadi itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman atabal kalam wa at'amat ta'am wa adamas siyam wa shalla lillahi bil laili wan nas niyam. Kamar-kamar itu diperuntukkan buat mereka yang atabal kalam, yang ngomongnya baik, lisannya baik, wa at'amat ta'am, dan suka memberi makan manusia, wa adamas siyam, dan rajin berpuasa, wa shalla lillahi bil laili wan nas niyam, dan salat pada malam hari ketika manusia tidur. Di antara ciri orang yang akan mendapatkan tadi tempat tinggal terbaik di surga adalah orang yang suka memberi makan manusia dan rajin berpuasa. Kalau ini terkumpul pada bulan Ramadan, wah, luar biasa sekali. Orang sedang berpuasa memberi makan kepada orang lain, ya, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, ya, maka ini luar biasa sekali. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, Rasulullah ketika di bulan Ramadan lebih rajin lagi sedekahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu lebih dermawan lagi dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kalau kita sudah dermawan di bulan-bulan lainnya, kita harus tingkatkan kedermawanan kita di mana? Di bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang terakhir ibu-ibu yang bisa kita sebutkan pada pertemuan hari ini, di antara amalan yang harus kita kerjakan dan kita jaga di bulan Ramadan adalah mengeluarkan zakat fitr. Jangan lupa, di penghujung bulan Ramadan kita keluarkan zakat fitr yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-shaimi minal laghwi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada umatnya zakat fitr, ya, tuhratan lis-shaim, sebagai pembersih buat orang yang berpuasa dari al-laghwi war-rafath, perkataan yang sia-sia dan perkataan yang jorok, ya. Artinya orang yang sedang berpuasa itu terkadang dia jatuh kepada kesalahan-kesalahan dalam ucapannya, maka yang bisa membersihkan dia dari kesalahannya itu adalah dengan mengeluarkan zakat
zakat fitr tadi. Wa tu'matan lil masakin, dan makanan buat orang-orang miskin. Kemudian kata Rasulullah menjelaskan tentang kapan waktunya dikeluarkan zakat fitr atau ditunaikan dan diberikan kepada mustahiknya. Rasul mengatakan man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang mengeluarkannya, menunaikannya sebelum salat, maka itu adalah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Adapun barang siapa yang menunaikannya setelah salat, maka itu hanya bernilai sedekah, bukan zakat fitr. Jadi zakat fitr itu waktunya ditunaikan sebelum salat. Salat apa maksudnya di sini? Salat Id. Ya, sebelum salat Id ditunaikan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi ada zakat fitr, jangan lupa ibu-ibu. Jangan lupa ada zakat fitr di penghujung Ramadan. Ya, saya tambahkan satu lagi deh kalau gitu. Yaitu bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah di 10 malam yang terakhir. Itu poin yang penting juga. Ya, 10 malam yang terakhir dengan bersungguh-sungguh ibadah. Dibandingkan dengan hari-hari yang sebelumnya di bulan Ramadan. Ya. Sebagaimana tadi contohnya sudah kita sebutkan ya. Ketika memasuki 10 malam yang terakhir, Rasulullah SAW beriktikaf misalnya, meninggalkan keluarganya, berdiam diri di masjid dengan ibadah, dengan mengerjakan salat malam, kemudian dengan baca Al-Quran dan yang lain-lainnya. Beliau fokus ibadah kepada Allah di 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Apalagi di 10 malam yang terakhir itu ada satu malam yang kata Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Kan itu yang kita cari dan kita kejar ya. Dan kenapa Allah merahasiakan tentang Lailatul Qadar? Supaya kita benar-benar maksimal beribadah kepada Allah di semua malam pada 10 malam yang terakhir ya. Jadi Lailatul Qadar itu tidak ditentukan kapan waktunya. Belum tentu di malam 27, belum tentu di malam 29 atau 25, 21, belum tentu. Atau bisa jadi Lailatul Qadar itu adanya di mana? Di malam-malam genap, bisa jadi. Ya, dirahasiakan supaya apa? Kita benar-benar maksimal dan fokus beribadah kepada Allah di 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Ya, jadi saya kira demikian ibu-ibu pembahasan kita untuk hari ini, dan semoga ini menjadi bekal ya ibu-ibu ya. Menjadi bekal untuk menghadapi bulan Ramadan, dan semoga Allah menjumpakan kita dengan bulan Ramadan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian kalau ada yang mau bertanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparannya, Masya Allah. Sebelum yang lain bertanya, ini saya awali pertanyaan Ustaz. Terkait fidyah untuk seorang wanita hamil dan menyusui. Nah, saya kan beberapa ulama fatwanya itu yang sekarang saya menerimanya ada dua pendapat. Jadi ada yang walaupun fidyah diwajibkan juga untuk berpuasa. Nah, sedangkan pengalaman saya tuh setiap tahun Ustaz ya hamil dan melahirkan. Jadi dalam waktu 4 kali itu dari 90, 91, 92, 93. Nah, itu saya hamil berturut-turut melahirkan kemudian menyusui kan. Nah, fatwa yang dulu saya pegang membayar fidyah saat menyusui gitu ya, atau nifas. Terus fatwa yang sekarang ada lagi tuh walaupun sudah fidyah itu harus berpuasa, mengqadha puasa yang tertinggal. Nah, gimana Ustaz itu? Kemarin udah sempat saya tanyakan, tapi jawabannya masih butuh ditanyakan lagi Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Wa jazakillah khair. Jadi memang terjadi khilaf ibu-ibu ya di antara para ulama, apakah seorang wanita yang hamil atau menyusui ketika tidak sanggup berpuasa Ramadan menggantinya dengan qadha atau dengan fidyah ya. Dan wallahu a'lam bishawab, pendapat yang paling kuat adalah bahwa seorang wanita hamil ataupun menyusui ketika tidak berpuasa Ramadan, mereka memiliki kewajiban untuk mengqadha puasanya ya, mengqadha
daripada puasa Ramadan yang dia tinggalkan, ya. Tetapi jika dia tidak mampu lagi menunaikan qada, ya, dengan kondisinya misalnya setelah hamil harus menyusui sehingga dia berat untuk mengqada puasanya dengan kondisinya tersebut, atau saking banyaknya hari-hari puasa yang dia tinggalkan seperti yang tadi disebutkan dalam pertanyaan. Karena mungkin ada seorang wanita yang dia hamil, melahirkan, menyusui berturut-turut. Iya, berentet gitu kalau misalnya gitu. Soalnya saya Depannya- soalnya saya ngelihat sendiri ibu saya begitu. Ibu saya anaknya 9 berentetan gitu. Berturut-turut. Ya berat, memang berat. Ketika dia tidak sanggup, maka dia bayar fidyah. Ini yang paling kuat. Ya. Jadi walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan dia mengqada puasanya dan juga membayar fidyah, tapi yang paling kuat wallahu a'lam bishawab dengan segala perbincangan dalam masalah ini di kalangan para ulama, yang paling utama adalah dia mengqada puasanya, ya, dia mengqada puasanya. Tapi kalau dia tidak sanggup berpuasa dengan kondisinya, dia tidak sanggup mengqada karena kondisinya, ya, entah itu karena kehamilan yang kemudian datang berturut-turut, bersambung antara kehamilan, melahirkan dan kemudian menyusui anaknya, ya, maka dalam hal ini silahkan dia membayar fidyah. Jadi dari hari-hari puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Silakan. Bismillah, izin bertanya Pak Ustadz, Silakan. mengenai membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ketika kita mengikuti standar kita yang sangat jauh dari para ulama, terutama seperti Imam Syafi'i yang bisa menghatamkan 2 kali dalam sehari. Taruhlah misalnya kita sehari itu dalam 1 halaman 3 sampai 5 menit dalam sehalaman. Ketika 1 juz itu bisa sampai 100 menit, hampir 2 jam. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah di sini kita jatuh sebagai, kita berikan prioritas, karena kita kan sebagai ibu juga harus 1 beberes rumah, 2 memasak atau belanja ke pasar. Apakah 3 poin itu kita kesampingkan dulu, sementara kita perbanyak dulu membaca Al-Quran? Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, ketika bersedekah, kita bersedekah kepada yang meminta dan tidak meminta. Nah, di sini kondisinya ketika dia meminta berulang-ulang, disebutlah seperti orang yang tuman gitu Pak Ustadz, atau bergantung pada kita ketika kita belum memberikan, dia meminta gitu. Karena taruhlah setiap bulan atau beberapa waktu selalu kita berikan. Nah, terhadap mereka apakah kita tetap memberikan atau kita juga berikan prioritas, mumpung di bulan Ramadan sebaiknya kita berikan kepada orang yang berpuasa di masjid atau kepada wilayah sekitar yang boleh dibilang ketika orang yang tuman ini juga ibadahnya boleh dibilang amat sangat jauh gitu. Jadi bagaimana prioritasnya Pak Ustadz? Jazakallahu khairan. Pertama terkait tentang baca Al-Quran yang disampaikan tadi, yaitu apabila kita memiliki kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga atas tugas-tugas kita, maka itu yang paling prioritas, ya, karena itu adalah wajib, ya. Mengurus suami dan kebutuhannya, mengurus anak-anak dan kebutuhannya, kemudian bersih-bersih rumah, karena ini adalah kewajiban bagi setiap seorang istri dan ibu rumah tangga, ya. Tapi tentunya ketika ada waktu lebih setelah itu, dia harus semangat dengan ibadahnya, membaca Al-Quran. Dan tidak mengapa apabila dia punya target, tetapi dia membaca Al-Qurannya dengan dicicil, Ibu, ya, dengan dicicil, ya, misalnya targetnya 1 hari 1 juz,
Kita katakan begitu ya, contoh paling simpelnya. 1 hari 1 juz, berarti 1 juz kan itu ada 10 lembar. Ya. Dibagi misalnya habis sholat subuh 2 lembar, habis sholat zuhur 2 lembar, habis sholat asar 2 lembar. Bukan halaman ya, 2 lembar berarti 4 halaman. Ya. Asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar. Maka 1 juz dia dapat dalam 1 hari. Enggak apa-apa dicicil. Dan tugas ibu sebagai seorang istri dan sebagai ibu rumah tangga, ya tentu ada prioritas yang lebih wajib ya, dengan mengurus rumah tangga, karena dia dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah pada poin-poin itu. Wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anha, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan seorang wanita adalah pemimpin. Di mana dia menjadi pemimpin? Di rumah suaminya, mengurus kebutuhan rumahnya, ya, mengurus suaminya kebutuhannya, mengurus anak-anaknya kebutuhannya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Ya, jadi ini yang utama ya, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dia mengurus urusan rumah tangganya. Tapi tentu seseorang yang mengurus urusan rumah tangganya kan nggak 24 jam juga gitu kan. Nah, pasti ada waktu-waktu yang lebih setelah mengurus urusan rumahnya, maka hendaknya dia manfaatkan untuk membaca Al-Quran dan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Demikian. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua, prioritas dalam kita bersedekah, bagaimana kalau ada orang yang biasa kita kasih tapi ketika waktunya dia minta duluan gitu ya, kurang lebih pertanyaan begitu ya Bu ya? Iya. Tentunya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita merasa orang tersebut menjadikan kita sebagai tempat dia berpijak atau mengandalkan kita, sehingga kita menilai, memprediksi bahwa tawakalnya bisa rusak. Karena orang yang seperti itu khawatir tawakalnya kan bisa rusak, karena dia mengandalkan manusia ketimbang mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita mau ngasih pelajaran, boleh. Bagaimana caranya? Nggak usah dikasih ya. Tapi kalau ternyata dia adalah keluarga dekat kita yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, kita harus tahu bahwa bersedekah kepada karib kerabat itu lebih utama daripada bersedekah kepada selain karib kerabat. Karena bersedekah kepada karib kerabat itu adalah sedekah dan menyambung silaturahmi ya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu ala raqabah. 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah untuk memerdekakan seorang budak, harta yang engkau keluarkan untuk al-fuqara wal masakin, kemudian harta yang engkau berikan kepada keluargamu, a'dhamuha ajra, kata Rasulullah, yang paling besar pahalanya adalah harta yang engkau berikan kepada keluargamu. Gitu. Jadi kalau kepada keluarga ya ada kurang-kurangnya dikit, tetap aja kita kasih Bu ya, seperti itu. Kecuali kalau misalnya dia adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan kita, kalau kita mau kasih pelajaran ya, nggak apa-apa, sekali-sekali kita kasih pelajaran nggak apa-apa. Tapi kalau memang dia adalah termasuk orang yang sangat berkebutuhan, lalu kemudian tidak ada orang lain yang membantu dia kecuali kita ya, mungkin dia merasa terpaksa, akhirnya dia harus ya minta duluan sebelum dikasih gitu ya. Bisa jadi kondisinya seperti itu. Maka tetap kasih ya. Jadi jawabannya tidak satu Bu, tergantung kepada kondisinya ya, tergantung kepada kondisi yang seperti kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Terakhir mungkin kalau ada satu pertanyaan terakhir ya silakan Bu. Apaan Ustadz? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz ini mau menanyakan, kan kita setelah ibadah puasa Ramadan ada 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal. Yang saya pertanyakan, kan kita sebagai wanita terkadang ada masa haid Ustadz, mungkin ada beberapa hari yang kita tidak menjalankan ibadah puasa dikarenakan halangan. Yang saya tanyakan, pada saat bulan Syawal kan singkat bulannya, sebaiknya mana yang kita lakukan dulu, membayar kodok puasa kita kemarin atau sunnah Syawal terlebih dahulu, karena mengingat waktunya kan terbatas bulan Syawal. Sementara yang
qada Ramadan bisa dikerjakan sampai di bulan Saban katanya. Mungkin itu aja Ustadz pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang terbaik adalah, kalau kita ngomongin yang terbaik ya Bu ya, yang terbaik adalah ibu menyelesaikan qada di Syawal, ibu juga mengerjakan puasa sunnah di bulan Syawal. Itu yang terbaik. Ya, kalau bisa dua-duanya itu yang terbaik Bu. Ya, tapi kalau nggak bisa dua-duanya, disinilah para ulama berbeda pendapat. Ya, jadi ada dua kondisi ya Bu ya. Yang pertama, kalau ibu bisa, ibu sanggup berpuasa di bulan Syawal itu dengan qada, ya, puasa Ramadan yang ditinggalkan karena haid, lalu kemudian disambung dengan Syawal, itu yang terbaik. Tapi kalau kondisi ibu tidak sanggup, ya, kalau ibu merasa tidak sanggup untuk membayar puasa Ramadan, kemudian disambung dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka di sini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Sebagian mereka mengatakan bahwa yang paling utama qada, karena itu hutang, wajib dibayar. Wa dainullah ahaqqu ayyuqda, dan hutang kepada Allah itu lebih utama untuk ditunaikan. Ya, hutang kepada Allah itu lebih utama untuk ditunaikan. Jadi pendapat yang pertama mengatakan apa Bu? Qada dulu. Ya. Tapi pendapat yang kedua mengatakan Syawal dulu. Kenapa? Karena Syawal itu waktunya terbatas seperti yang ibu sampaikan tadi. Sedangkan waktu qada itu dalam 1 tahun sampai kepada Sya'ban di tahun yang berikutnya. Maka ibadah yang waktunya terbatas itu lebih utama daripada ibadah yang waktunya panjang. Sebagai contoh, kita ambil contoh ketika kita berada di tanah haram, terutama di Masjid Nabawi dan di Masjid Al-Haram. Biasanya setelah sholat wajib ada sholat jenazah. Betul ya Bu? Hampir setiap selesai sholat wajib itu ada panggilan untuk mengerjakan sholat jenazah. As-salatu alal amwat rahimakumullah, kan begitu kan? Ya. Selalu dipanggil. Para ulama menjelaskan mana yang lebih utama setelah sholat wajib kemudian berzikir. Apakah mengerjakan setelah sholat wajib zikir, apakah mengerjakan sholat rawatib dulu atau sholat jenazah dulu? Jawabannya sholat jenazah dulu. Kenapa? Karena sholat jenazah itu waktunya terbatas, yang kalau kita terlewatkan kita nggak bisa sholat sendirian. Begitu. Maka sholat ibadah yang waktunya terbatas lebih didahulukan daripada ibadah yang waktunya panjang dan lama. Ya, kalau sholat rawatib bisa setelah sholat jenazah. Ya, begitu. Kalau di sana ya, maka sama seperti itu juga menurut pendapat yang kedua ini Bu, yang artinya seorang wanita boleh dia mengerjakan sunnah Syawal dulu, baru dia kemudian mengganti qada puasa Ramadannya. Dan saya lebih menguatkan pendapat yang kedua ini. Ya, jadi boleh ibu mengerjakan sunnah 6 hari Syawal lalu kemudian qada. Tapi ingat, yang terbaik dua-duanya Bu. Ya, yang terbaik adalah dua-duanya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah pertemuan kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan ilmu yang kita dapatkan mudah-mudahan diberikan pertolongan dan kemudahan oleh Allah untuk kita bisa mengamalkannya. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan di tahun ini, serta diberikan kemampuan, kemudahan dan pertolongan untuk bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, serta keistiqomahan di atas jalan yang hak sampai akhir kehidupan kita nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, keluarga kita, teman-teman kita dari segala keburukan dan mara bahaya. Dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada yang benar datangnya dari Allah dan kesalahan dari saya, nasallallahu assalamata wal afiyah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.